Assalamualaikum, selamat siang, selamat bertemu lagi di Botani Channel ya. Semoga semuanya sehat dan tentu harus bahagia ya. Oke, hari ini saya ingin sharing sedikit tentang bunga mawar ya. Bunga mawar memang sudah sangat familiar di masyarakat Indonesia ya. Dan bunga yang gampang dicari. Hanya terkadang kalau kita misalkan beli di warung toko-toko pertanian atau misalkan kios-kios pertanian, setelah beli dibawa pulang beberapa hari, bunganya kemudian ada yang tumbuh sih bunganya, tapi mungkin ada yang kerdil atau kok jadi bunganya jadi nggak berbunga. Atau bahkan jadi mati. Nah, kenapa ya penyebabnya? Nah, oke. Untuk hal ini kita tentu pengen bunga mawar kita setelah kita beli tumbuh bunganya yang besar, kemudian seperti ini nih, ini sebesar telapak tangan, hampir ini ya tuh, besar dan dia bertumpuk-tumpuk ya. Memang ini jenisnya bunganya bunga besar ya, dan bertumpuk, juga wangi. Tapi memang terkadang kalau meskipun jenisnya besar, tapi kalau kita merawatnya kurang baik, dia akan tumbuh kerdil atau tidak berbunga bahkan. Nah, jadi kalau untuk bunga mawar yang tumbuh ingin kita jadi banyak, berbunga banyak, sebaiknya kita lakukan perawatannya. Mungkin yang pertama itu kita tempatkan bunga mawar ini di lokasi yang terbuka maksudnya apa? Dia langsung kena sinar matahari, jadi dia dapat sinar matahari full dari pagi sampai sore. Nah, ini bunga mawar saya juga ini juga jenisnya besar ya. Ini saya tempatkan bunga-bunga ini di tengah-tengah kebun sehingga dia dapat sinar matahari dari pagi sampai sore, dan dia juga kehujanan juga sih. Jadi memang bunga mawar dia cenderung membutuhkan sinar matahari yang full. Selanjutnya mungkin pupuk juga diberikan, karena memang bunga mawar akan tumbuh ya walaupun tanpa pupuk, tapi alangkah baiknya kalau ingin semarak bunganya itu sebaiknya dipupuk. Nah, pupuk ada dua ya, ada pupuk alami, juga ada pupuk kimia. Kalau pupuk alami saya di sini menggunakan kohe atau kotoran hewan ya, dicampur dengan sekam dan tanah biasanya saya gunakan. Nah, kalau yang kimia itu banyak ya, ada NPK, ada Golmor, ada NPK juga macam-macam ya, dia bisa. Hanya kalau kita membeli pupuk yang kimia itu sebaiknya yang unsur haranya ada unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi itu yang dibutuhkan oleh bunga mawar ya. Kalau seandainya menggunakan pupuk kimia, sebaiknya jangan juga terlalu sering, karena dia nanti akan menghambat juga pertumbuhan daripada bunga tanaman mawar ini ya. Jadi walaupun kita menggunakan pupuk kimia boleh, tapi jangan terus menerus ya. Saya di sini menggunakan pupuknya campur ya, baik pupuk kimia maupun pupuk alami. Jadi waktu penanaman saya juga menggunakan pupuk kohe tadi dicampur dengan sekam ya.
Selanjutnya nanti pada periode tertentu kita akan suntik lagi seperti itu. Si kokeknya kita akan tambah, kita akan lihat, oh kayaknya kalau misalkan udah kurang nih kokeknya, kita akan tambah. Nah kalau untuk kimianya biasanya saya antara seminggu atau 2 minggu sekali saya gunakan NPK ya. NPK itu ada macam-macam ya, ada NPK Family, Mutiara gitu. Nah selanjutnya untuk penyiraman. Nah ini penyiraman biasanya beranggapan oh kalau bunga mawar itu kan harus disiram terus menerus misalkan, kan sebetulnya tidak. Kita lihat saja kalau dalam musim panas sebaiknya sehari 2 kali, pagi dan sore saja. Tapi kalau musim hujan cukup sehari sekali. Tapi seandainya hujan itu perlu ada penyemprotan daun ya, supaya tidak menimbulkan bercak di daun gitu. Ini ada sedikit bercak daun yang kena ya, karena mungkin sudah disemprot tapi tidak semuanya kena. Terus selanjutnya untuk kalau misalkan terlalu banyak nanti juga kurang bagus, karena si mawar ini dia membutuhkannya bukan media tanah yang becek, tapi dia membutuhkan media yang lembab ya. Untuk tanaman ini memang kadang rentan dengan hama ya, kadang ulat, kadang ulat, jamur atau dan sebagainya ya. Jadi kita memang membutuhkan juga pencegahan. Itu kita biasanya akan berikan insektisida dengan fungisida ya. Kita biasanya berikan minimal sebulan sekali lah untuk mencegah. Tapi kalau misalkan sudah kelihatan ada kena, biasanya sebulan 2 kali gitu. Selanjutnya mungkin yang harus diperhatikan juga membersihkan gulma-gulma di seputaran pot ya atau media. Yang seperti ini kan bersih ya. Jadi kayak gini nih, gulma-gulma seperti ini kalau dibiarkan, yang kayak gini-gini nih kalau dibiarkan ini akan tumbuh jadi banyak dan besar, dan akar-akarnya akan kemana-mana. Yang kayak gini ini harus dibuang gitu. Jadi harus merutinkan untuk pembersihan tanaman gulma itu sendiri. Karena apa? Gulma ini akan kalau dibiarkan akan mengganggu nutrisi daripada tanaman mawar kita ya. Jadi si tanamannya nanti berebut untuk berebut nutrisi ya dengan si gulma gitu. Selanjutnya mungkin untuk yang sering terlupakan yaitu memotong atau memangkas ya. Sebaiknya mawar kita pangkas ya, pada saat-saat tertentu kita pangkas. Ini sudah dipangkas nih, ini sudah dipangkas. Tangkai-tangkai yang tidak berguna kita harus pangkas. Nah ini akhirnya tangkai yang sudah kita pangkas akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah tunas-tunas baru ini nanti akan menimbulkan bunga, tangkai bunga baru gitu. Jadi kadang-kadang kayaknya sayang nih bunganya masih bagus, atau misalkan bunganya sudah kuncup tapi kayak bunganya itu mungkin tidak sempurna gitu. Tapi kan sayang, lebih baik dipotong saja kalau bunganya dari kuncupnya sudah tidak bagus ya. Kalau sudah tidak bagus, lebih baik kita potong biar dia memunculkan kuncup yang lain yang lebih bagus dan lebih baik gitu. Kemudian pemangkasan tadi seperti tadi juga harus dirutinkan ya, minimal itu sebulan sampai 2 bulan sekali. Pokoknya kita lihat aja harus ada dipangkas ranting-ranting yang sudah tidak kelihatannya sudah tidak bermanfaat gitu, daripada nanti nutrisinya kepada ranting-ranting tersebut. Jadi kalau kita pangkas ranting yang sudah tua atau yang
sudah agak kena hama, mendingan kita potong saja gitu ya. Jadi supaya nanti dia menumbuhkan seperti ini nih, ranting batang-batang ranting baru ya. Oke. Selanjutnya kalau untuk tadi tanaman misalkan pangkasnya ada jadwal nggak? Sepertinya sebetulnya nggak ada jadwal ya. Kita lihat aja bagaimana sesuai kebutuhan di lapangan. Kalau dilihat memang ternyata sudah banyak, pangkas saja ya. Ini baru dipangkas dan ini baru pada tumbuh. Sebulan yang lalu saya pangkasin ya, karena waktu itu sudah berbunga banyak, kemudian tinggal ranting-ranting dan kasihan sih kalau berbunga terus, dan baru saya pangkas. Akhirnya timbul daun dan sekarang mulai berbunga lagi gitu. Kemudian untuk media tanam mungkin ya yang tadi belum saya singgung, itu media tanam yang tepat juga akan mempengaruhi tumbuh berkembangnya si bunga itu sendiri ya. Jadi kalau untuk tanaman mawar ini saya menggunakan media tanamnya itu sekam, campuran sekam, tanah, dan kohe ya. Biasanya sebelum kita tanam waktu itu kita campur dulu satu bagian sekam, satu bagian kohe, dan satu setengah kohe biasanya, satu sekam, satu tanah, setengah bagian kohe. Kemudian kita campur, baru kita tanam. Tapi nanti pada saat-saat tertentu setelah berjalannya waktu, tentu kita akan harus tambah lagi nih. Kalau misalkan ini sudah kelihatannya udah kurang nih nutrisinya, udah kita lihat bunganya juga udah kurang, nah kita tambah lagi dengan kohenya kayak gitu. Memang untuk mawar ini tidak menyukai tanah yang terlalu gembur ya, makanya saya campur antara sekam, tanah, dan kohe gitu. Mungkin itu aja ya kali untuk sedikit tipsnya. Oh iya, satu lagi kayak tadi saya sampaikan, kalau hujan tentu biasanya kita kalau udah hujan ya udah biasanya gitu ya, nggak disiram lagi. Udah hujan jadi nggak usah disiram, itu salah. Sebaiknya kalau hujan itu kita semprot dulu sedikit aja daunnya, supaya nih kayak seperti ini nih, ini kurang hilang, jadi ada hitam-hitam kayak gitu. Jadi kalau kita pas hujan kemudian setelah hujan berhenti kita siram sedikit, disemprot untuk mencegah adanya hitam-hitam di daun. Oke, mungkin itu sedikit tentang bunga mawar yang ingin banyak dan berbunganya banyak dan lebat ya, dan tentu bunganya tidak kerdil. Oh ya, satu lagi mungkin, kenapa kalau tadi ada bunganya yang kerdil ya? Yang kerdil itu mungkin salah satu penyebabnya karena potnya yang sudah tidak memadai. Kalau misalkan potnya kekecilan, biasanya dia kekurangan nutrisi, sehingga biasanya berbunga tapi bunganya kecil jadinya, yang harusnya besar jadi kecil gitu. Jadi memang harus ada periode tertentu untuk merubah dari pot pot yang ada ke pot yang lebih besar sedikit, tapi juga jangan terlalu besar. Oke, mungkin begitu untuk sedikit tips dari Ibu Tani Channel tentang bunga mawar, biar bunga mawar kita tetap bermekaran seperti ini dan tetap wangi ya. Terima kasih sudah menonton Ibu Tani Channel. Semoga ini bermanfaat dan memberikan ide untuk para pencinta tanaman, khususnya bunga mawar. Selamat siang, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe.
biar sayanya semangat gitu untuk membuat video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.